Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Aida Amalia Fatihah, Ardini Mardiyah, Hana Nasya Urfah, Nahla Nur Khalifah, Sintawati Febrianti, dan saya sendiri Syifa Rahmasania. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai psikoterapi, yang mana poin-poin yang akan disampaikan diantaranya: yang pertama, ada pengertian psikoterapi dan psikoterapi Islam, tujuan dan fungsi psikoterapi Islam, objek psikoterapi Islam, bentuk-bentuk psikoterapi Islam, dan yang terakhir, metode psikoterapi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari psikoterapi. Di sini, saya akan menjelaskan berdasarkan perspektif secara umum dan perspektif Islam, atau disebut juga sebagai psikoterapi Islam. Untuk yang pertama, psikoterapi secara umum adalah pengobatan secara psikologis untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Psikoterapi sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu psyche yang artinya itu jiwa, pikiran, atau mental, dan kata terapi yang artinya adalah penyembuhan, pengobatan, atau perawatan. Oleh karena itu, menurut Mujib tahun 2002, psikoterapi disebut juga dengan istilah terapi kejiwaan, terapi mental, atau terapi pikiran. Nah, berdasarkan definisi tersebut, psikoterapi ini artinya sama dengan intervensi, karena baik psikoterapi maupun intervensi itu sama-sama memberikan treatment untuk penyembuhan klien. Ada juga psikoterapi secara Islam atau dalam perspektif Islam. Jadi ada pendapat dari Hamdani Bakran Nazaki yang menyebutkan bahwa psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan melalui bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW, atau secara empirik adalah melalui bimbingan dan pengajaran dari Allah, malaikat-malaikatnya, Rasulnya, atau juga bisa dari ahli waris para nabinya. Ada juga pendapat dari Ansori tahun 2000, beliau mengungkapkan bahwa psikoterapi Islam itu adalah upaya penyembuhan jiwa manusia secara rohaniah yang didasarkan pada tuntutan Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan metode yang digunakan adalah analisis esensial empiris secara ma'rifat terhadap segala yang tampak pada manusia. Dilihat dari dua tokoh tersebut, yang membedakan antara psikoterapi secara umum dan psikoterapi Islam adalah penekanan dalam hal melakukan pengobatan, di mana psikoterapi Islam ini menekankan pada bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah atau pada unsur spiritual. Untuk dalil yang memperkuatnya sendiri, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasyara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Nah, jadi untuk orang-orang yang beriman ini, Al-Quran adalah sebuah rahmat dan menjadi penawar. Nah, sedangkan untuk orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya sebagai penambah kerugian. Berdasarkan ayat tersebut ini ada tafsir yang menyebutkan bahwa makna syifa dalam ayat tersebut itu ada dua. Tafsir ini diungkapkan oleh Al-Qurtubi, di mana yang pertama adalah terapi bagi jiwa yang dapat menghilangkan kebodohan dan keraguan, membuka jiwa yang tertutup, dan menyembuhkan jiwa yang sakit. Makna kedua yaitu terapi yang dapat menyembuhkan penyakit fisik, baik dalam bentuk azimat maupun penangkal. Jadi menurut tafsir Al-Qurtubi ini, makna syifa dalam ayat tersebut itu adalah sebagai terapi bagi jiwa dan juga terapi untuk penyakit fisik. Ada juga pendapat dari Toba-Tobai mengungkapkan bahwa makna syifa itu berarti terapi rohaniah yang dapat menyembuhkan penyakit batin, karena dengan Al-Quran itu seseorang dapat mempertahankan keteguhan jiwa dari penyakit batin
Misalnya itu adalah keraguan dan kegoncangan jiwa, mengikuti hawa nafsu, dan perbuatan jiwa yang rendah. Jadi Al-Quran itu juga bisa menyembuhkan penyakit jasmani dan penyakit psikis. Caranya itu baik melalui bacaan ataupun tulisan. Baik untuk materi mengenai pengertian psikoterapi sudah selesai. Materi selanjutnya akan dibacakan dan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai fungsi psikoterapi Islam. Menurut Syamsul Munir Amin, terdapat 5 fungsi psikoterapi Islam. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi ini memberikan pemahaman dan pengertian tentang manusia dan problematikanya dalam hidup, serta bagaimana mencari solusi dari problematika itu secara baik, benar, dan mulia. Psikoterapi Islam memberikan penjelasan bahwa ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, merupakan sumber yang paling lengkap, benar, dan suci untuk menyelesaikan masalah hidup. Fungsi selanjutnya adalah fungsi peramalan. Fungsi ini memiliki potensi untuk dapat melakukan analisis ke depan tentang segala peristiwa, kejadian, dan perkembangan. Kemudian ada fungsi pendidikan. Fungsi ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, misalnya dari keadaan tidak tahu menjadi tahu, dari buruk menjadi baik, atau dari yang sudah baik menjadi lebih baik. Kemudian ada fungsi pengendalian. Fungsi ini memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktivitas setiap hamba agar tetap terjaga dalam pengendalian dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada fungsi pengembangan. Fungsi ini memiliki potensi untuk mengembangkan ilmu keislaman, khususnya masalah manusia dengan segala seluk-beluknya, baik berhubungan dengan problematika ketuhanan maupun problematika kehidupan. Selanjutnya, tujuan psikoterapi Islam. Adapun beberapa tujuan psikoterapi Islam diantaranya adalah: yang pertama, memberikan pertolongan kepada setiap individu agar sehat jasmaniah dan rohaniah, spiritual, dan juga moral. Kemudian menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya, mengantarkan individu kepada perubahan konstruksi dalam kepribadian dan etos kerja, meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keisanan, dan ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari, serta mengantarkan individu mengenal, mencintai, dan berjumpa dengan esensi atau jati diri dan citra diri, serta Sang Khalik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai objek psikoterapi Islam. Objek dalam psikoterapi Islam menurut Al-Amin pada tahun 2010 adalah manusia secara utuh atau keseluruhan dari manusianya itu. Tetapi pemberian psikoterapinya ini dilakukan berdasarkan gangguan apa yang memang terjadi pada manusia itu gitu. Nah, menurut Al-Amin ini gangguan pada manusia dibagi menjadi 4 gangguan. Yang pertama adalah gangguan mental. Gangguan mental adalah gangguan yang berkaitan dengan akal, pikiran, dan proses yang berkaitan dengan akal dan pikiran. Misalnya gangguannya itu seperti mudah lupa, malas berpikir, kesulitan berkonsentrasi, sulit dalam mengambil keputusan, dan tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Salah satunya dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedangkan kamu mengetahui. Nah, di ayat ini itu dijelaskan tentang gangguan orang yang tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, sehingga keduanya itu tercampur gitu. Sedangkan Allah itu melarang mereka mencampur adukan kebenaran yang ada dalam agamanya dengan kebatilan yang berasal dari diri mereka gitu, karena hal itu dapat memperkeruh pemahaman mereka tentang agama, dan itu tuh bisa merusak agama. Yang selanjutnya ada gangguan spiritual. Gangguan spiritual ini adalah gangguan yang berkaitan dengan jiwa dan nilai-nilai transendental manusia, juga keagamaannya. Gangguan ini juga berkaitan sama semangat atau spirit yang ada dalam diri manusia. Contoh gangguannya itu misalnya syirik atau menyekutukan Allah, munafik, lemah keyakinan, dan yang lainnya.
Salah satunya dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nah, di sini dijelaskan mengenai gangguannya itu adalah gangguan munafik, di mana mereka itu menampakkan keimanan mereka kepada orang lain, yaitu kepada Rasulullah, dan menyembunyikan kekafiran mereka di belakang Rasul. Nah, ini disebut menipu Allah karena berkaitan dengan Rasul. Jadi orang yang menipu Rasul itu sama dengan menipu Allah, dan janji Allah adalah Allah akan membalas mereka. Kemudian yang ketiga ada gangguan dalam berakhlak gitu. Gangguan dalam akhlak ini berkaitan dengan keadaan manusia di mana munculnya perbuatan tanpa melalui proses mental. Misalnya ini adalah gangguan seperti dengki atau adanya dendam, sikap putus asa, mudah putus asa, dan juga mengambil hak orang lain. Nah, salah satunya dijelaskan dalam hadis Bukhari nomor 2400 yang artinya menahan hak orang lain atau penunaian kewajiban bagi yang mampu merupakan perbuatan yang jahat atau kejahatan. Nah, kenapa ini disebut gangguan? Karena menjelaskan gangguan yang mengambil hak orang lain, jangankan mengambil hak orang lain gitu, menahannya saja itu tuh merupakan suatu tindak kejahatan gitu. Sementara manusia itu kan diminta untuk berakhlak yang baik. Nah, berarti melakukan hal kejahatan ini tuh jauh dari akhlak yang baik. Nah, kemudian ada gangguan fisik, yaitu gangguan yang berkaitan dengan tubuh manusia yang sakit dan hal-hal medis lainnya. Contoh gangguannya itu seperti kelumpuhan, penyakit jantung, kanker, ataupun penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan fisik manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa Al-Quran itu bisa dianggap sebagai obat atau syifa gitu, yang bisa menyembuhkan, baik itu bagi sakit fisik ataupun sakit ruhani gitu. Nah, menurut Syekh Muhammad Al-Amin, kenapa Al-Quran ini bisa mengobati secara fisik dan juga secara jiwa atau ruhani itu sebagaimana dicontohkan dalam suatu kisah seseorang yang terkena sengatan kalajengking itu, dia mendapat pengobatan psikoterapi berupa ruqyah dengan dibacakan Al-Quran, surah Al-Fatihah. Nah, di sini kemudian menjadi jelas bahwa psikoterapi dalam Islam ini tidak hanya bertujuan untuk mental atau spiritual aja, tapi bisa juga untuk fisik. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillah, selanjutnya kita akan masuk ke bentuk-bentuk terapi kejiwaan dalam Islam. Yang pertama di sini ada terapi ruqyah. Kata ruqyah ini berasal dari bahasa Arab yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya itu adalah jampi atau mantra. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, terapi ruqyah ini merupakan sebuah terapi dengan melafazkan doa baik dari Al-Quran maupun Sunnah untuk menyembuhkan suatu penyakit. Dan beliau juga mengemukakan bahwa terapi ini dapat digunakan untuk gangguan fisik maupun gangguan kejiwaan. Ketika kita hendak melakukan ruqyah, ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar ruqyah tersebut terhindar dari kesyirikan. Yang pertama, menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis dengan tanpa mengubah susunan kalimatnya. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab yang fasih, dibaca dengan jelas sehingga tidak berubah dari makna aslinya. Dan yang ketiga, meyakini bahwa bacaan ayat-ayat Al-Quran atau hadis tersebut hanyalah wasilah atau perantara, sedangkan yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita meyakini adanya kekuatan lain
yang dapat menyembuhkan selain Allah Subhanahu wa taala dalam proses ruqyah tersebut, maka terapi itu atau ruqyah tersebut termasuk ke dalam kesyirikan. Adapun dalil ruqyah yang memerintahkan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Isra ayat 82 yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Qur'an itu hanya akan menambah kerugian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi bahwa Al-Qur'an itu memiliki fungsi sebagai penyembuhan. Kedua, ada terapi dengan sholat. Sholat ini adalah salah satu ibadah wajib dalam agama Islam. Ada banyak manfaat dari sholat. Beberapa di antaranya, sholat dapat meredakan ketegangan syaraf yang timbul akibat berbagai tekanan dan menurunkan kegelisahan. Sholat juga dapat membersihkan kotoran dan penyakit dalam diri manusia. Kemudian, sholat juga dapat membina seseorang untuk melatih konsentrasi dalam kekhusyuan yang dapat mengurangi dan meringankan beban pikiran mereka. Lalu, Dr. Thomas mengemukakan bahwa sembahyang dapat menimbulkan kedamaian dalam jiwa dan menebarkan ketenangan pada saraf. Selain itu, dari sudut pandang ilmu psikoneuroimunologi atau ilmu mengenai kekebalan tubuh dari sudut pandang psikologis yang ditekuni oleh Profesor Saleh, mereka menemukan bahwa gerakan sujud memiliki dampak yang sangat positif bagi tubuh manusia. Hal ini karena ketika kita sujud, posisi kepala lebih rendah daripada jantung, sehingga aliran darah yang memiliki banyak oksigen bisa mengalir dengan maksimal kepada kepala kita atau kepada otak kita. Adapun dalil perintah sholat terdapat pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini Allah memberikan informasi bahwa sholat ini memiliki fungsi untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar yang dapat membuat atau menghilangkan ketentraman dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ada terapi dengan puasa. Puasa ini adalah salah satu ibadah yang merintahkan kita untuk menahan diri dari makan dan minum dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada beberapa manfaat puasa untuk kejiwaan kita, di antaranya membuat manusia merasa berkecukupan meskipun ia sedang kelaparan. Lalu menimbulkan perasaan belas kasih terhadap orang-orang miskin yang mendorongnya berbuat baik kepada mereka. Dan hal ini dapat berdampak pada hubungan sosial yang semakin lebih baik. Dan puasa juga mempunyai manfaat-manfaat medis dan terapeutik dari berbagai penyakit fisik. Salah satu contohnya adalah ketika hendak dilakukan operasi, biasanya pasien akan diminta untuk berpuasa. Hal ini bertujuan untuk membersihkan tubuhnya sebelum operasi berlangsung. Adapun dalil perintah untuk berpuasa terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencercanya atau memeranginya, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, ada terapi dengan zakat dan sedekah. Zakat ini ada bermacam-macam jenisnya, dan salah satu yang kita kenal adalah zakat fitrah yang biasanya dilakukan di bulan Ramadan, dan tujuannya untuk menyucikan jiwa kita dan kembali ke fitrah. Zakat secara umum memang memiliki tujuan ataupun fungsi untuk membersihkan dan menyucikan jiwa ataupun harta yang dizakati.
Nah, selain zakat, ada juga sedekah yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai bentuk dari terapi. Sedekah dapat berupa uang, benda, makanan, dan perilaku. Salah satu sedekah yang paling mudah dan paling murah adalah bersedekah dengan senyuman. Dalil perintah berzakat terdapat pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sedangkan dalil bersedekah terdapat pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Yang kelima, ada terapi dengan istighfar dan taubat. Rasulullah SAW menyebutkan suatu doa ketika kita hendak bertaubat, dan doa ini disebut dengan Sayyidul Istighfar atau penghulu istighfar. Teman-teman bisa membaca Arabnya, saya akan membacakan artinya. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tiada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku setia di atas perjanjian-Mu dan janjiku kepadamu sesuai kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku serta aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Doa Sayyidul Istighfar ini mengisyaratkan kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka berlindung kepadanya dari segala kejahatan ataupun dosa-dosa yang mungkin dilakukan. Jadi ketika seseorang membaca Sayyidul Istighfar ini berulang kali pada pagi dan sore hari, maka mereka akan merasakan ketentraman ataupun kenyamanan dalam menjalani harinya, karena mereka telah meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memiliki keyakinan bahwa Allah senantiasa memberikan perlindungan untuk mereka. Lalu, doa ini atau Sayyidul Istighfar ini juga memiliki manfaat untuk mengeluarkan muatan-muatan negatif dalam diri kita. Misalnya seperti emosi negatif, sehingga kita dapat menjalani hari dengan damai dan memiliki kestabilan emosi. Dan orang yang senantiasa memelihara doa ini dapat dikatakan mampu memiliki kondisi psikologis yang lebih stabil. Selanjutnya ada doa. Doa bisa diartikan sebagai suatu permohonan pujian dalam bentuk ucapan dari hamba yang rendah kedudukannya pada Tuhan yang Maha Tinggi. Melalui doa ini, tersirat makna adanya kelapangan hati dan penawar bagi segala keraguan, keresahan, serta bencana. Setiap orang yang berdoa berharap agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Dan harapan ini mampu memperingan derita yang sedang dialaminya, dan juga menumbuhkan kekuatan dalam hatinya untuk dapat terus menghadapi kesulitan dan bersabar atas apa yang telah ia alami. Adapun ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk berdoa terdapat pada surat Ghafir ayat 60 yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Selanjutnya ada zikir. Ketika seseorang secara konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatnya, bersyukur kepadanya di setiap waktu, memohon ampunan kepadanya, dan berdoa kepadanya, maka ia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berzikir, seseorang bisa memperoleh keutamaan seperti yang pertama, merasakan penjagaan dan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki harapan yang kuat dalam menggapai ampunannya, merasakan keridhaan dan kelapangan hati, serta merasakan adanya ketenangan dan kelegaan.
Adapun dalil mengenai zikir ada pada surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi, zikir atau mengingat Allah itu adalah sebaik-baik dalam ibadah. Selanjutnya ada wudhu. Wudhu ini diperintahkan sebelum hendak melakukan sholat. Tetapi, orang yang senantiasa menjaga wudhunya adalah perilaku yang sangat baik. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur." Kemudian Rasulullah SAW juga telah menegaskan pentingnya berwudu, bahwa wudu tersebut bisa menghapus dosa dan kesalahan-kesalahan. Nah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kemudian dia membasuh wajahnya, maka akan keluar dari wajahnya bersama air itu atau bersama tetesan air yang terakhir segala kesalahan yang dia lakukan dengan pandangan kedua matanya. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya bersama air itu atau bersama tetesan air yang terakhir segala kesalahan yang dia lakukan dengan kedua tangannya. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir segala kesalahan yang dia lakukan dengan kedua kakinya. Sampai akhirnya dia akan keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Hadis riwayat Muslim. Nah, berdasarkan ayat dan hadis yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa wudhu adalah suatu latihan kepada manusia untuk mensucikan diri dengan menggunakan air yang mutlak. Selain itu, wudhu juga mencakup daerah-daerah yang rentan terhadap kuman berbahaya, seperti daerah wajah, daerah lengan, dan daerah kaki. Kemudian, yang terakhir dari bentuk terapi Islam adalah haji. Dengan niat haji, seorang muslim akan selalu merasa aman, tenang, dan bahagia. Ibadah ini melatih seorang muslim dalam memikul beban dan lelah, karena proses ibadah ini cukup banyak dan memerlukan tenaga yang lebih banyak daripada ibadah lainnya. Nah, ketika seorang muslim memperoleh haji yang mabrur, ia diumpamakan sebagai manusia yang baru dilahirkan di dunia dan mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil mengenai ibadah haji terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 197, yang artinya, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Kemudian ada metode psikoterapi Islam. Sebagai suatu ilmu, psikoterapi Islam harus mempunyai metode, dan dengan metode itulah fungsi dan tujuan dari esensi ilmu ini dapat tercapai dengan baik, benar, dan ilmiah. Artinya, ilmu ini memberi manfaat bagi umat manusia, dan ia benar karena berasal dan berakar dari kebenaran ilahiyah, serta ilmiah karena dapat dengan mudah difahami, diaplikasikan, dan dialami oleh siapa saja yang mengambil manfaat dan kebaikan dari ilmu ini. Adapun metode-metode yang dipakai dalam psikoterapi Islam adalah yang pertama metode keyakinan. Metode berdasarkan suatu keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh seorang peneliti. Keyakinan itu dapat diraih melalui ilmu yakin,
yaitu suatu keyakinan yang diperoleh berdasarkan ilmu secara teoritis. Kemudian ainul yakin, yaitu suatu keyakinan yang diperoleh melalui pengamatan mata secara langsung tanpa perantara. Kemudian hakul yakin, yaitu suatu keyakinan yang diperoleh melalui pengamatan dan penghayatan pengalaman. Artinya, si peneliti sekaligus menjadi pelaku dan peristiwa dari penelitiannya. Kemudian kalamul yakin, yaitu suatu keyakinan yang sempurna dan lengkap karena ia dibangun di atas keyakinan berdasarkan hasil pengamatan dan penghayatan teoritis, aplikatif, dan empirik. Metode yang kedua yaitu metode otoritas. Metode otoritas yaitu suatu metode dengan menggunakan otoritas yang dimiliki oleh seorang peneliti atau psikoterapi berdasarkan keahlian, kewibawaan, dan pengaruh positif. Atas dasar itulah, seorang psikoterapis memiliki hak penuh untuk melakukan tindakan secara tanggung jawab. Apabila seorang psikoterapis memiliki otoritas yang tinggi, maka sangat membantu dalam mempercepat proses penyembuhan terhadap suatu penyakit atau gangguan yang sedang diderita oleh seseorang. Apabila seseorang tidak memiliki otoritas, yaitu wewenang dan keahlian untuk melakukan suatu tindakan dengan baik dan tepat, maka justru tindakannya akan mendatangkan bahaya dan kesengsaraan bagi orang lain, bahkan akhirnya merugikan diri sendiri. Metode intuisi atau ilham adalah metode berdasarkan ilham yang bersifat wahyu yang datangnya dari Allah Ta'ala. Metode ini sering digunakan oleh para sufi dan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka memiliki pandangan batin yang tajam serta tersingkapnya alam kegaiban. Dalilnya ada di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 29. Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu Furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahannya dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Kemudian yang keempat ada metode tasawuf. Metode ini digunakan oleh kaum sufi dalam melakukan proses pensucian diri dan evaluasi spiritual. Metode ini tidak hanya bertujuan memberikan penyembuhan dan perawatan, akan tetapi sampai kepada peningkatan kualitas dari esensi manusia, yaitu penemuan jati diri dan citra diri yang mulia dan suci. Metode ini dibagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama ada tahap takhalli atau self-awareness. Tahap takhalli merupakan tahap pembersihan permasalahan, menghilangkan energi-energi negatif atau penyembuhan penyakit yang dialami klien, yaitu dengan membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan kotoran atau penyakit yang merusak. Fase ini dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut, yaitu menyucikan diri dari najis dengan melakukan istinja dengan baik, teliti, dan benar. Kemudian yang kedua, menyucikan diri dari yang kotor dengan cara mandi dengan cara yang baik dan benar pula. Kemudian yang ketiga, menyucikan yang bersih dengan berwudu. Yang keempat, menyucikan yang suci dengan mendirikan sholat dan tobat untuk memohon ampunan kepada Allah. Dan yang kelima, menyucikan yang maha suci dengan berzikir dan mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Indikasi klien menjadi sehat yaitu dengan hadirnya rasa aman, tenang, tentram, baik secara psikologis, spiritual, maupun fisik. Setelah ciri-ciri itu muncul, proses psikoterapi dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Tahap yang kedua yaitu tahap tahalli atau self-development. Tahap ini merupakan tahap menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sifat dan sikap serta perbuatan yang baik. Berusaha agar dalam setiap gerak perilaku selalu berjalan di atas ketentuan agama, baik kewajiban yang bersifat luar maupun yang bersifat dalam. Yang dimaksud dengan aspek luar itu yaitu kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Serta yang dimaksud dengan kewajiban dalam adalah seperti iman, ketaatan, kecintaan kepada Allah, dan lain sebagainya. Tahap ini, klien melakukan ibadah-ibadah yang dilakukannya secara disiplin, konsisten, kontinu, dan sabar. Hal ini sepertinya ditujukan untuk melatih klien agar tidak lupa atau selalu menjalankan kewajiban sebagai seorang manusia untuk beribadah dan untuk tetap melakukan psikoterapi secara mandiri. Hal ini nantinya bisa berguna setelah klien sembuh dan selesai dalam melakukan psikoterapi karena dia sudah terbiasa melakukan ibadah-ibadah tersebut. Oleh karena itu, klien tidak akan merasa berat melakukan ibadah-ibadah tersebut karena sudah pernah melakukannya ketika psikoterapi dan bisa menjaga kondisi kesehatan jiwanya, bahkan bisa menerapi dirinya sendiri. Hal inilah yang dimaksud dengan self-development.
Tahap tahali ini mencapai keberhasilan jika klien sudah mempunyai ciri-ciri yaitu terlihat senang, gembira, wajahnya cerah, berpikir logis, dan dalam menghadapi suatu permasalahan selalu mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah dengan hadirnya sifat, sikap, dan perilaku yang baik, benar, sopan santun, dan tulus. Setelah selesai tahap tahali ini, maka dilanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu tahap yang ketiga adalah tahap tajalli atau self-empowerment. Tahap yang ketiga adalah tajalli atau kelahiran baru. Tahap ini sering disebut pemberdayaan diri atau self-empowerment. Tahap ini bisa dikatakan hasil dari kedua tahap sebelumnya yang memunculkan eksistensi baru dari klien melalui perbuatan, ucapan, sikap, gerak-gerik, martabat, status, sifat, karakteristik, dan esensi diri yang baru. Indikasi klien berhasil dalam tahap tajalli ini yaitu fisiknya menjadi bersih, bercahaya, sehat, dan segar. Baik, presentasi dari kelompok 5 mengenai psikoterapi telah selesai. Semoga apa yang telah kami paparkan dapat memberikan manfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.